Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leni Isnaini dari jurusan Komputerisasi Akuntansi. Video pembelajaran ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah Data dan Jaringan yang diampu oleh Bapak Muhammad Thohir MKom. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang subnetting. Kalian tahu nggak sih apa itu subnetting? Terus, tahu nggak fungsi dan peran subnetting itu bagi komputer dan jaringan? Dan apa kalian tahu gimana cara menghitung subnetting dengan cepat dan mudah pula? Nah, di video kali ini, mari kita sama-sama belajar tentang cara menghitung cepat dan mudah subnetting. Oke guys, sebelum kita belajar lebih dalam tentang cara menghitung subnetting IP kelas C ini, ada baiknya kita paham tentang IP address, ID network, ID host, struktur bilangan biner, oktal, desimal, heksadesimal, ada juga fungsi router dan pengoperasiannya, dan dasar-dasar jaringan komputer. Karena ini penting, ini merupakan dasar dari subnetting itu sendiri. Jadi, apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik atau cara memecah network jaringan komputer menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, atau sering disebut subnetwork. Lalu, apa sih fungsi subnetting? Subnetting dibuat untuk membatasi ruang lingkup lalu lintas siaran, memudahkan dalam mengelola jaringan, seperti melakukan alokasi IP address sesuai kebutuhan jaringan, serta memisahkan segmen jaringan berdasarkan fungsi, dan juga untuk membantu menyelesaikan masalah kemacetan atau traffic pada jaringan. Oke, kita lanjut. Rentang IP. Rentang IP itu ada 3. Yang pertama ada IP host. IP host ini berada di antara IP network dan IP broadcast. Yang kedua ada IP network. IP inilah yang berada di paling awal pada rentan IP. Dan yang terakhir adalah IP broadcast. IP broadcast berada di paling akhir pada rantai IP. Nah, paham kan sampai sini? Sekarang kita ke penulisan subnet. Subnet ini ditulis dalam format 32 bit biner, yang penulisannya bisa kalian lihat sendiri di layar. Dan jika ditulis dalam bentuk desimal, namanya itu prefix atau sering disebut prefix line. Bisa kalian lihat, biasanya ditulis dengan slash atau garis miring dari slash 24 sampai dengan ke slash 32. Terus biasanya kalau kita sedang belajar tentang subnetting, pasti akan berhadapan dengan tabel yang seperti ini, yang menurut saya sendiri agak membingungkan. Nah, supaya lebih mudah saat dihafalkan, kalian hanya perlu ingat 3 tabel ini saja. Yang pertama adalah slash 24, kemudian slash 32, dan yang di tengah adalah slash 28. Prefix. Kalau penulisan prefixnya itu seperti ini. Misalnya slash 24, maka pastinya jumlah rentang IP-nya itu adalah 256, yang dimulai dari 0 sampai dengan 255. Dari sini, kita sudah bisa tentukan bahwa 0 adalah IP network dan 255 adalah IP broadcast. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai IP network dan IP broadcast. Kemudian prefix slash 32. Sudah bisa kita pastikan kalau jumlah IP-nya adalah 1. Lanjut ke prefix slash 28. Cara mudahnya yaitu kita cukup ingat saja 28 itu 2 kali 8 sama dengan 16. Maka jumlah IP slash 28 adalah 16. Tapi jangan kalian samain dengan prefix yang lain, karena ini cuma sebagai patokan agar mudah diingat oleh otak kita. Menghitung jumlah IP. Tadi di slide sebelumnya,
kita sudah tahu bahwa slash 28 memiliki jumlah IP 16 dan sekarang kita ambil slash 28 sebagai patokan. Lalu terapkan rumus sebagai berikut. Setiap turun satu tingkatan prefix, maka hasil dikali 2. Dan setiap naik satu tingkatan prefix, maka hasil dibagi 2. Kita ambil contoh slash 27. Dari slash 28 ke slash 27 adalah turun satu tingkatan, maka hasil dikali 2. 16 dikali 2 sama dengan hasilnya berapa? Nah, 32. Maka pada slash 27 jumlah IP-nya adalah 32. Dan sekarang kita ke slash 29. Dari slash 28 ke slash 29 naik satu tingkatan. Dan jika naik, maka hasil prefixnya dibagi 2. Dan 16 dibagi 2 adalah berapa? Ya, benar. Jumlah IP pada slash 29 adalah 8. Dari mana? Dari 16 dibagi 2. Nice guys. Maka akan didapatkan hasil rentang IP seperti di layar. Dari IP slash 24 sampai slash 32. Next, kita bahas IP host. Di awal sudah saya jelaskan bahwa IP host berada di antara rentang IP network dan IP broadcast. Maka, untuk menghitung jumlah IP host adalah cukup dengan mengurangkan 2 dari rentang IP yang sudah dihitung tadi. Perhitungan subnetting. Perhitungan subnetting terdiri atas 5. Yang pertama rentang IP, yang kedua IP host, yang ketiga IP network, yang keempat IP broadcast, dan yang kelima adalah subnet mask. Mari kita kerjakan latihan soal. Ada contoh soal, kita punya IP 23.51.120.156/27 dan langkah pertama yang harus kita hitung adalah jumlah IP-nya. Gimana caranya? Mari kita ingat ke rumus yang tadi. Jika slash 28 IP-nya 16, maka slash 27 adalah, nah, betul. Slash 27 memiliki jumlah IP 32. Dari mana? Dari 16 dikali 2. Good job guys. Oke, langkah pertama sudah, yaitu mengetahui jumlah IP-nya. Ada 32. Dan sekarang bagaimana cara menghitung IP awal dari rentang IP-nya? Caranya adalah kita ambil angka di depan slash, yaitu 156, dan kita bagi dengan jumlah IP. 156 dibagi 32, maka hasilnya adalah 4,87. Oke, kita sudah dapat angka 4,875. Tapi yang kita ambil adalah angka 4 saja. Kita turunkan 4, kita kali jumlah IP-nya, maka hasilnya 128. Dan 128 merupakan rentang IP yang paling awal. Jika rentang IP yang paling awal sudah ditemukan, maka selanjutnya adalah kita cara menemukan IP akhir dari rentang IP. Caranya yaitu kita masukkan rentang paling awal, yaitu 128, dan kita jumlahkan atau tambahkan dengan jumlah IP, dan kita min 1, maka hasilnya adalah 159, dan 159 adalah rentang IP yang paling akhir. Dari dua penjelasan sebelumnya, jadi kita dapatkan rentang IP sebagai berikut, yang IP awal 23.51.120.128 dan IP paling akhir adalah 23.51.120.159. Dengan IP yang berada di awal adalah merupakan IP network dan IP yang ada di akhir
itu IP broadcast. Paham kan sampai sini? Semoga paham. Oke, sekarang kita lanjut. IP host. Kalian masih ingat di awal bahwa IP host berada di antara IP network dan IP broadcast. Jadi, jika IP networknya 23.51.120.128 dan IP broadcastnya 23.51.120.19, maka IP hostnya berada di tengah-tengah, yaitu 23.51.120.129 dan 23.51.120.158. Ada yang bingung kah? Gini, saya ibaratkan, saya punya angka 1 dan 5. 1 adalah IP network dan 5 adalah IP broadcast, dan IP host adalah di tengah-tengah. Maka di tengah-tengah antara 1 dan 5 ada angka 2, 3, dan 4. Paham kan? Dan dari penjelasan panjang lebar tadi, akan kita dapatkan IP sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat di layar. Jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan pada kolom komentar ya guys. Oke, dan yang terakhir kita bahas subnet mask. Subnet mask, karena bahasan utama kita adalah subnet mask klasi, maka notasi subnetnya yang berubah itu hanya di bagian akhir dari subnet itu sendiri, yang pada layar sudah saya beri tanda. Lalu, gimana sih cara menghitung subnet mask klasi? Caranya yaitu 256 dikurangi jumlah IP yang sudah kita hitung tadi. Oke, mari kita masukkan angka. 256 dikurangi 32, maka hasilnya 224. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. At the last, inilah hasil dari contoh soal yang sudah dikerjakan. Kita mendapat tentang IP, IP network, IP broadcast, IP host, dan subnet mask. Oke, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.